dan aku bersyukur dikasih nama yang begitu unik dan menurut aku sendiri pribadi juga kayak wah, namaku keren juga ya gitu. Dan dengan nama panjangmu kayak kita bisa nge-breakdown betul-betul pohon keluargamu itu. Iya, dan kebetulan Jadi kakeknya ini, nanti anaknya ini, Iya. nanti dari segala macam sampai ada kiss gitu. Ke nasional, iya nasional alhamdulillah. menang, Dan internasional. alhamdulillah Oke. sampai di titik internasional Itu kayak gak dua nyangka. kali di Rusia Dan Taiwan. dan Taiwan. Dan sampingku adalah orang yang sudah dikenal orang Taiwan dan Rusia. Fakultas Ilmu Kesehatan di dalamnya beberapa jurusan kan. Itu kalau kesehatan kalau nggak salah itu nggak ada yang jomplang dalam artian kalau di Unsud ya, karena emang Rata. kesehatan itu Rame. rame peminat, banyak banget yang kepengen masuk ke kesehatan sehingga tidak ada yang jomplang gitu sih. Paling ya dilihat dari ininya sih, dari gendernya atau ininya apa ya, kalau ilmu gizi kan rata-rata itu Mostly perempuan. Hah? Kebanyakan perempuan. iya perempuan kebanyakan, dan kebetulan di angkatan aku tuh laki-lakinya cuma 8 dari sekitar 120 mahasiswa gitu teman-teman. Video ini direkam di tanggal 15 Januari 2023. Nah, kalau teman-teman sebelumnya kan lihat konten dua sebelumnya, itu aku berbincang dengan teman-temanku yang lekat kaitannya dengan pendidikanku saat ini, yaitu mahasiswa ilmu komunikasi. Teman-temanku yang sebelumnya aku mengundang dari teman-teman yang satu universitas, satu fakultas, satu prodi, dan satu kelas. Nah, sekarang lagi masa liburan, masanya pulang kampung, aku pulang ke kampungku dan akhirnya ketemu teman-teman yang dulu SMA bareng-bareng. Nah, sekarang aku kedatangan tamu spesial yang namanya cukup unik menurutku, yaitu Kis Rindiana Subroto. Halo Kis. Halo Nathan. Kis, tolong jelasin dong makna dari nama panjangmu gitu. Kis Rindiana Subroto. Kan namamu itu kan sangat khas gitu, apalagi depannya Kis gitu. Kayak bahasa Inggrisnya kiss gitu kan, cium gitu. Betul. Tolong di breakdown, Kis. Oke teman-teman semua, di sini mungkin pada penasaran ya kenapa orang tua aku tuh namain aku tuh Kis Rindiana Subroto. Kayaknya tuh Kis itu kan nama yang unik ya. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin teman-teman mengira itu Kis itu ya nama aku tuh cium gitu kan. Tapi di balik namaku yang unik ini tuh ada filosofi atau maknanya loh teman-teman. Jadi tuh sebenarnya kan namaku kan Kis Rindiana Subroto. Itu tuh gabungan dari nama-nama keluarga Nathan. Oke. Jadi kalau yang Kis itu adalah nama ibu aku. Oke. Jadi ibu aku tuh namanya Ibu Kiswanti. Jadi diambil dari nama ibu Oke, aku iya. Kis gitu. Kis Sampai- Nah, selanjutnya tuh yang gerbong kedua itu Rindiana ya kan. Oke, Rindiana dari Rindi itu sebenarnya itu nama dari kakek aku dan itu dari kakek ibu bapakku. Jadi kan Rin itu dari kakek dari bapakku, dimana kakeknya dimana ayahnya bapakku atau kakeknya aku itu bernama Mbah Kasirin, jadinya Rin gitu teman-teman. Oke. Terus kalau yang di itu juga ayah dari ibu aku atau kakeknya aku yang dari ibu gitu, dan kakeknya aku yang dari ibu itu namanya itu Kusaidi. Jadi bener-bener itu dari nama Oke. belakang kakek-kakek aku, jadinya digabung jadi Rindi dari Mbah Kasirin dan Mbah Kusedi gitu kan, kalau orang Jawa Mbah ya teman-teman. Oke. Terus kalau Ana itu kan dalam bahasa Jawa itu kalau kita Indonesia ini tuh artinya ada. Betul. Nah, terus yang Subroto ini agak unik juga teman-teman. Kalau teman-teman kalau teman-teman itu bakalan tahu Subroto itu apa sih? Subroto itu sebenarnya nama bapakku. Oke. Namun bukan bapakku tuh bukan Subroto. Jadi gimana ya, maksudnya kepanjangan bapakku tuh bukan Subroto gitu. Tapi Subroto itu semua nama bapakku, cuma dibalik aja teman-teman. Dan nama asli bapakku tuh Broto Suranto. Oke. Kan nggak mungkin ya nama aku jadi Kis Rindiana Brotosu gitu kan. Jadinya Oke. yang Surantonya, Sunya itu jadi di depan. Oke. Jadi Kis Rindiana Subroto gitu teman-teman. Jadi itu artinya ya karena mereka ada aku gitu teman-teman. Jadi filosofinya lumayan berat ya teman-teman. Tapi aku bangga dan aku bersyukur dikasih nama yang begitu unik, dan menurut aku sendiri pribadi juga kayak wah, namaku keren juga ya gitu. Dan
dengan nama panjangmu kayak kita bisa nge-breakdown betul-betul pohon keluargamu itu. Iya, dan kebetulan Jadi kakeknya ini, nanti anaknya ini, Iya. nanti dari segala macam sampai ada kiss gitu. iya, dan kebetulan kalau keluarganya mamaku nih Tan, Oke. keluarga ibu itu semuanya tuh serba kis. Beneran serba kis. Oke. Ada kisnya semua, dan kalau keluarga bapakku tuh anaknya kakek nenek aku yang dari bapak itu bener-bener anaknya tuh biar katanya sih biar nggak lupa itu bener-bener diurut abjad A B C D E F G. Kebetulan anaknya kakek nenek aku yang dari bapak itu ada 6. Jadi bapakku anak kedua, sedangkan B itu kan abjad kedua. Oke. Jadi namanya Broto Suranto gitu. Dan berarti pemaknaan nama filosofis yang kamu miliki itu juga dari orang tuamu, dari ibu dan bapakmu juga udah ada ibaratnya nama filosofi kayak yang tadi dibilang ada kis semua, terus juga nama Abjad. yang urut abjad. Iya betul. Nah terus gini guys, kita kenal itu dari kapan sih? Oke guys, sebenarnya kan tadi Nathan bilang kalau kita kenal dari SMA, tapi Oke. pada kenyataannya kebetulannya tuh kita tuh sebenarnya udah dari PAUD loh teman-teman, udah dari bener-bener PAUD gitu. Tapi emang di PAUD itu Nathan pindah ya? Atau gimana? Mungkin ingatanku nggak terlalu jelas ya ketika PAUD. Sama-sama. Ingatanku pas PAUD cuma setiap kali jajan aku jajan telur gulung doang. Oh ya, yang di belakang itu ya, Iya. ya, Jadi tahu. PAUD itu ada suatu gedung, belakangnya ada taman bermain, dan Betul, di situ ah. seingatku ada ibu-ibu jualan telur gulung, dan setiap kali makan siang bawa bekal, nah selalu beli lauk telur gulung di situ. Jujur juga aku nggak ingat teman-temanku selama di PAUD. Aku mungkin ingatnya kalau nggak salah di PAUD itu kita ngumpulin kayak semacam bintang gitu kalau Iya, nggak salah. betul, Kayak aku bintang pakai peniti gitu nggak sih? Yang kayak nanti seingatku aku punya dompet isinya banyak bintang warna-warni gitu dari kertas lipat mungkin. Oh ya, kalau kita ini nggak sih, kalau lagi ngerjain di majalah gitu, apa sih majalah itu kan? Kalau nggak permainan gitu, kalau yang nilainya bagus dikasih bintang gitu. Kayaknya seingatku aku cuma ingatannya cuma ada itu aja sih. Iya ya. Apa yang kamu ingat dari aku pas PAUD, guys? Aku juga agak sedikit lupa, Samar-samar tapi juga. tapi aku tuh memang kenal dari Nathan tuh, udah tahu Nathan tuh dari PAUD. Oke. Dan itu karena mbah kamu, mbah kakungnya Nathan gitu loh, mbah Mbak cowok, Kakung itu kakek, kakek, bahasa lokal sininya Iya, Mbak Mbak Kakung. Kakung betul. Kakeknya Nathan, dan alhamdulillah ya sampai sekarang juga silaturahmi gitu Iya. masih terjalin dengan bagus gitu. Terus mungkin PAUD kita sempat ketemu, Mm-mm. tapi mungkin belum ya ngobrol atau bertegur sapa sampai akhirnya ketemu lagi kalau nggak salah SMP, betul? Betul SMP. SMP aku kelas G, kamu kelas? Kelas E. Berarti kita terpaut satu kalau kayak beda Iya beda di kelas F. ditengahi oleh kelas F F, gitu. Iya betul. Menurutmu Kis, kalau aku tanya gitu, Nathan SMP itu gimana? Kamu bakal jawab apa? Kocak. Iya, kocak dia soalnya. Kenapa kocaknya itu kenapa? Karena dia itu lucu, seru juga, terus orangnya emang asik gitu. Jadi percampuran seru, lucu, asik jadi kocak gitu. Dan kalau aku sendiri lihat Kis ya, yang paling bisa diperhatikan dari Kis adalah kefasihan Kis dalam berbicara. Itu terlihat sekali dalam, baik kalau misalnya apa ya, kan kita tergabung di SMP itu di PMR. PMR. Kis juga termasuk orang yang vokal dalam mengutarakan, dia suka ditunjuk ke depan buat ngomong, dan titik klik aku lihat Kis fasih dalam berbicara itu ketika lomba, teman-teman. Jadi ketika SMP ada lomba untuk ya ibaratnya PMR, apa namanya? Jumbara. Iya. PMR untuk sekelas Ya, SMP, SMP ya. gitu. Madya itu Madya. namanya Jumbara. Jumbara. Itu apa? Jumpa gembira. Jumpa bakti gembira. Ya, Bakti jumpa gembira. bakti gembira kalau nggak salah ya, Nah, teman-teman. di bagian itu ada namanya Anjang Sana, betul? Ya Anjang Sana, Iya. betul. Tolong jelasin dong, Kis. Singkatnya Oke. Anjang Sana itu apa sih? Anjang Sana itu seperti kita tuh mempromosikan kayak apa ya, produk lokalnya kita sih pada saat itu, dimana kita menjelaskan ini produk apa sih, terus kita juga sembari untuk memperkenalkan produk lokal kita kepada produk luar. Ya hitung-hitung juga untuk meningkatkan UMKM juga sebenarnya sih, dari kita memperkenalkan melalui kegiatan Anjang Sana itu, teman-teman. Jadi ciri khas dari daerah kita apa sih? Kebetulan waktu itu kita
Itu teman-teman, Jenang nggak ya? enggak, Jipang. Oh, Jipang, Jipang ya, beras, betul sekali. ya gitu, yang kita promosikan pada saat itu. Mungkin singkatnya lagi, Anjang Sana adalah sebuah kegiatan di mana tiap kontingen dari tiap SMP itu nanti kayak keliling ke tenda-tenda masing-masing, dan nanti ada satu anak dari tiap kontingennya yang menjelaskan. Nah, dari SMP ku itu bagiannya Kis nih buat menjelaskan. Dan ketika lihat Kis menjelaskan itu ya, kecepatan Kis dalam merangkai kata-kata di otak itu juga didukung dengan kemampuan Kis berbicara dengan fasih gitu. Jadi ketika Kis berbicara pas Anjang Sana itu nggak kelihatan dia ngomong itu udah nggak ada, itu langsung fasih berbicara. Dulu kamu itu mempersiapkan atau spontan aja? Jujur sih, justru kalau aku pribadi kalau mempersiapkan kadang malah jadi banyak nya karena emang ada terpaut yang dihafalin gitu. Kalau biasanya kalau yang tipe hafalan gitu ya teman-teman, tapi kalau yang spontan justru malah yang ada di dalam pikiran ya langsung apa gitu. Langsung keluar aja gitu. Sedangkan kalau hafalan ya mungkin dari Nathan juga merasa begitu ya. Kalau hafalan Iya, kalau betul. kita tuh terpacu dari hafalannya gitu. Hafalan, aku secara pribadi juga kesulitan kalau misalnya harus ngapal, apalagi yang sangat scripted gitu, ada kesulitan. Lebih enak kalau kita dikasih garis besarnya aja, nanti kita ngembangin secara spontan aja. Iya. Tapi di sisi lain juga spontanitasnya juga perlu dilatih juga sih. Jadi kayak dari awal, kalau awal-awal ya mungkin kualitasnya nggak begitu baik, tapi seiring berjalannya waktu akan terus berkembang dan semoga kemudian jadi baik. Seperti aku bikin konten ini supaya buat latihan ngomong, Sama sih, sama. latihan ngomong di Sama. depan kamera. Karena emang tentang public speaking itu Iya, kita betul. apalagi seorang mahasiswa ya, itu penting banget gak sih? Penting. Nah itu ya belajar lah, sama-sama belajar teman-teman. Terus kita lulus SMP, Ya kita lanjut ke SMA. Kita satu SMA dan satu kelas. kayak nggak nyangka gak sih? Kayak aku juga nggak nyangka sih bakalan sekelas sama Nathan. Tiba-tiba satu kelas. Berarti kan SMA 3 tahun ya, meskipun generasi COVID, jadi ibaratnya cuma masuk di semester pertama dan semester akhir di kelas 3-nya, Iya, di kelas 12. Kefasihan Kis dalam berbicara juga itu dapat dilihat dari, kita billingnya apa? Ospek atau apa sih kalau awal-awal kita masuk tuh? Apa ya? Ini pengenalan MPLS. Ya. Pokoknya pengenalan lingkungan MPLS sekolah. itu kalau nggak gitu lah. salah Masa masa pengenalan lingkungan lingkungan sekolah. Iya. Nah, dulu panitianya kan OSIS SMA tuh. Terus tiap kelas-kelasnya itu kayak ada pengampunya, terus ada kegiatan-kegiatan. Nah, biasanya kan ada nggak nih dari perwakilan kelas yang mau maju ngomong di depan pengalaman tadi kegiatan games gimana? Nah, Kis selalu maju tuh. Enggak juga sih, banyak kok. Dan tapi kan termasuknya kamu cukup sering kan untuk maju. Iya. Sampai akhirnya kelasku, kelas MIPA 5, kelas kita, kelas MIPA 5 dapat penghargaan kelompok terbaik gitu. Jadi kita dapat piagam, mungkin dilihat dari keaktifan, kekompakan dan lain-lainnya. Dan keaktifan yang didukung oleh Sama-sama. kefasihan Kis dalam berbicara juga bikin kita jadi dapat piagam. Sebenarnya nggak cuma keaktifan aku aja sih, teman-teman yang lain juga pada aktif Iya sih. Termasuk Nathan juga aktif kok. Oh gitu ya. Iya. Terus Kis, apakah ada perkembangan yang kamu lihat? Misalnya kamu menilai aku, Mm-mm. ada nggak sih perkembangan yang mungkin yang baik gitu ya? Transisi dari SMP ke SMA gitu. Oke. Nambah apa sih? Oh ya, untuk Nathan pribadi, ya itu tadi karena Nathan juga waktu SMA kan ikut organisasi ya, ikut Oke. MPK atau Majelis Perwakilan Kelas. Ya di situ, Hafal ya? ya apal dong, karena kita collab ya. Itu merupakan salah satu organisasi yang ada di sekolah. Kebetulan kan kalau aku pribadi ikutnya OSIS, kalau Nathan dulu MPK ya Tan. Baik. Nah di situ kan kalau kita ikut organisasi otomatis skill kita juga diasah di situ. Dan disitulah Nathan juga udah mulai ada perubahan kayak public speakingnya juga udah lumayan lancar. Aku juga pernah lihat di YouTube itu yang bincang-bincang. Iya. Ya itu di situ juga Nathan udah keren banget sih dalam dia itu membuktikan public speaking yang dia punya gitu. Keren sih, di situ udah ada perubahan kok, bagus. Terus perkembangan Kis
dan kekonsistensian dia dalam berbicara, dan ya kemampuan dia terus berkembang di SMA. Jadi ketika di SMA, anak-anak kelas 10 bisa mendaftar organisasi. Nah, Kis tertarik di OSIS. Nah, aku di MPK. Kalau misalnya diambil dari mungkin kepemerintahan, OSIS itu eksekutif kalau nggak salah, kayak presiden gitu kan? Mungkin kalau dibilang tuh organisasi yang udah sah di sekolah ya. Yang Ya tangan kanannya sekolah gimana ya? pokoknya kalau MPK itu menurutku adalah yudikatif dan legislatif. Jadi legislatif kan menampung aspirasi tuh. Iya. Terus juga kalau yudikatif itu mengawasi kinerja dari pihaknya organisasi KIS, yaitu OSIS. Ya. Jadi ibaratnya MPK dan OSIS di SMA ya itu saling melengkapi aja sih. Saling melengkapi. Tapi menurutmu organisasi di SMA itu asik nggak sih? Menurut aku organisasi di SMA ya asik-asik aja, karena emang di situ kayak kita tuh dapat pengalaman baru gitu. Apa yang belum pernah aku cobain, maksudnya pengalaman ya tadi itu pengalaman baru yang belum pernah aku temui, terus aku temuin di SMA. Jadi menurut aku ya asik, karena juga alhamdulillah aku bisa sampai selesai gitu. Dan kamu merasa nggak sih kemampuan skill terkhususnya public speaking juga kayak misalnya menjalin relasi dengan orang, bikin proposal, ngelobi pihak sekolah gitu ya, buat mungkin sorry teman-teman kalau misalnya kedengaran suara motor karena ini di depan itu jalan raya Persis. Sampai mana tadi? Tadi tuh sampai Pasien gitu. Iya, lobi sekolah. Ya, itu kamu merasa kemampuan itu terimprove nggak sih di SMA, terkhususnya di organisasi yang kamu ikutin? Iya, ya kan emang dari segi kenyataannya juga ada kan. Seru. Iya. Kemampuan apa sih yang dulunya kamu nggak punya, tapi ketika masuk organisasi di SMA itu langsung, wih, tiba-tiba naik gitu kayak to the moon gitu. Oke. Jadi kemampuan apa ya, melatih yang pertama itu ada yang paling berkesan ya sampai sekarang itu mental. Oke, itu mungkin Nathan tahu ya, tapi ya itulah mental, bener-bener mentalnya tuh yang tadinya itu cepet banget, kayak sedikit-sedikit dapat evaluasi mungkin langsung down, tapi setelah di SMA oh ini memperkuat mental gitu. Itu yang membuat berkesan sampai saat ini, sampai sekarang ini gitu. Gitu sih Tan. Masuk organisasi bisa mengibaratkan mentalnya jadi lebih tough gitu, ibaratnya tahan banting lah. Iya, juga kan emang organisasi di SMA kita tuh bener-bener kita tuh mandiri. Maksudnya emang udah kita ngurusin dari segala aspek yang kegiatan-kegiatan. Kalau pihak sekolah ya paling kayak kita minta saran dan mungkin ada persetujuan gitu. Oke. Terus guys, ketika SMA kamu memang tertarik dengan bidang yang saintek, jadi senang masuk IPA atau masih ngawang-ngawang di awal, atau tertarik pada bidang sosum? Oke, baik Nathan. Jadi awalnya tuh SMP, kalau aku jujur aja ya, pernah terlintas di pikiran kalau aku tuh pengen IPS. Atau itu bisa dikatakan sosum ya, kalau di dunia per SMA-an gitu. Enggak sih sebenarnya, iya, namanya ya saintek dan sosum gitu. Dan pada saat kita kan dulu jalurnya kita zonasi kan, jadi emang bener-bener awalnya pernah terlintas ingin masuk yang IPS, tapi memang dari sistemnya itu aku dapetnya saintek, atau bisa dikatakan itu jurusannya tuh MIPA ya, kalau di SMA itu MIPA gitu. Jadi ya udah masuk MIPA gitu, tapi nggak apa-apa sih. Dulu juga pernah sih waktu udah masuk MIPA kayak pernah tanya ke guru gitu, kalau aku tuh pengen pindah IPS gitu. Tapi setelah itu aku dikasih kayak pencerahan apa sih? Ya dikasih tahu lah sebenarnya. Ya mungkin gitu ya, bukan sih. Banyak kalau masuk MIPA juga bisa masuk IPS gitu. Iya. Jadi buat teman-teman sedikit Maaf motornya. Buat teman-teman sedikit info aja. Generasi kita itu kalau masuk SMA negeri atau mungkin instansi sederajat lainnya itu zonasi. Jadi ibaratnya anak-anak lokal yang masuk sekolah yang dekat sama rumahnya.
termasuk saya ya teman-teman. Ya, jadi anak-anak lokal Liada, anak-anak desa, anak-anak kampung sini juga masuk itu aja. Makanya kita satu sekolah lagi. Iya, sampai satu kelas dong. Tapi di SMA ini kita langsung dijuruskan di awal masuk. Jadi dari nem ya nggak sih? Iya, Nem kita yang mungkin ibaratnya cukup di atas akan dimasukin ke MIPA. MIPA, dan kalau misalnya yang mungkin rada Ya. sekali lagi tidak menjelekan anak IPS, tapi yang mungkin rada di bawah itu langsung dimasukin IPS. Ya, karena memang dari sistem itu persyaratannya seperti itu teman-teman. Jadi memang dari kitanya sih untuk usaha kalau mau masuk IPA ya rajin belajar aja sihnya, pesannya di situ sih kalau misalkan itu. Tapi kalau memang pengen masuk IPS tapi nilainya bagus juga bisa sebenarnya. Kalau aku kan karena di awal aku nggak masih ngawang-ngawang gitu, dan mungkin aku mikirnya kalau anak IPA stereotipnya kan rajin, ambis gitu nggak sih? pinter gitu, jadi kayak aku suka anak IPA. Terus dan mungkin stand-nya akan lebih aman karena IPA kan bisa linjur ke IPS, tapi anak IPS nggak bisa linjur ke IPA. Iya, itu sih. Pada masa itu, kalau nggak salah angkatan bawah kita sekarang ini udah nggak ada kayak udah misalkan mulai nggak udah ada bebas IPA, sih. IPS gitu Betul. kan. Betul. Udah ada beda Terus, nah aku ternyata setelah 3 tahun menjalani IPA, aku ternyata tidak bisa materi-materi yang terkhususnya yang saintek, fisika, kimia, sebenarnya sama sih. biologi itu nggak enak. Tapi aku emang entah kenapa condong suka pelajaran sejarah, terus juga suka PKN gitu. Sama-sama. Dan akhirnya di kelas 3 aku mikir kayaknya aku IPS aja deh. Nah, akhirnya masuk ilmu komunikasi, salah satu prodi sosum IPS. Oke, Kis. Oke, gimana? Kamu kan dapat kuota SNMPTN. Iya. Bisa ceritain nggak, Kis? Mungkin dari awal perjuanganmu, apa yang kamu lakukan sehingga dapat kuota dan akhirnya dapat kuota mendaftar di perguruan negeri. Dari awal tuh gimana? Oke, dari awal ya, karena memang kalau mau SNMPTN memang kita kan dari nilai raport ya, itu nilai raport dari semester 1 sampai 5. Jujur aja sih, sebelum aku ke kelas 3 atau mendekati yang namanya kita mau melanjutkan pendidikan, aku tuh nggak ngerti apa itu SNMPTN. Bentar ya guys, suara motornya memang lumayan. Entah kenapa di kampungku sini banyak knalpot bros berkeliaran ya. Ya karena memang kampung. Oh, iya sih. Ya, oke guys, aku lanjutin ya. Tadi cerita aku, jujur aja aku nggak tahu tuh ya namanya SNMPTN apa. Itu pas tahu-tahu tuh ya pas kita mau daftar kuliah nggak sih? Iya. Aku jujur pas itu gitu. Dan dulu aku waktu kelas 10, jujur aja sih nilai aku tuh pas-pasan banget, Pak. Bahkan aku pernah dapet C itu di nilai fisika karena aku emang nggak suka yang namanya hitung-hitungan gitu. Hitung kelapa jatuh itu nggak mau. Iya, kayak fisika itu kayak apaan sih, kelapa jatuh dihitung ini gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Tetesan oli, iya kan, Iya. kelapa itu tetesan oli. Ya itulah intinya, fisika tuh agak nggak masuk di ininya aku gitu kan. Terus pas itu kita tuh kayak ketabrak pandemi nggak sih, Tan? Iya kan, kita tuh waktu kelas 10 cuma di semester awal lah, semester awal gitu. Masuk di SMA baru 6 bulan Langsung pandemi, COVID gitu teman-teman. di rumah. Betul. Bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Awalnya tuh libur 2 minggu, lama-lama jadi 2 tahun kalau nggak salah gitu kan teman-teman. Sudah mengakar di kasur. Iya betul. Itu. Terus waktu pandemi aku itu bener-bener nggak sih, sebelum pandemi nih ada tuh kita kan kayak ekstrakurikuler juga selain organisasi nggak Iya, sih? betul. Kayak pendaftaran ekstrakurikuler. Dulu Nathan ikut apa? Enggak ikut apa-apa. Yang itu multimedia? Nggak. Pas Jurnalistik. pada awalnya jurnalistik. Oh ya, jurnalistik. Tapi cuma ngikut awal-awal dan nggak fokus lagi sih. Oh, nggak Lebih dilanjutin gitu. Menfokuskannya ya Kayak IMPK-nya. organisasi ya, emang karena udah capek juga ya. Iya, betul. Jujur. Mengurus organisasi di Oke. SMA cukup capek. Nah, pada saat itu tuh aku tuh awal-awal kebetulan banget nih sekolah aku baru yang adain namanya tuh ekstrakurikuler kayak karya ilmiah remaja, itu KIR. Nah, Ini yang disitulah aku pengen tuh sih. penasaran banget, aku tuh jadi masuk KIR karena dulu di SMP juga pernah ada yang namanya KIR, cuma
aku nggak ikut dan nggak berjalan. Dan di sini tuh kayak bener-bener rezeki aku banget buat ngebantu aku. Ya sebelumnya emang nggak tahu juga sih, pas masuk KIR ya kayak fokus masalah aku ikut lomba-lomba, dan alhamdulillah ya kan, berkat karya ikut lomba karya ilmiah remaja ini ya alhamdulillah intinya gitu. Dan alhamdulillah juga aku juga udah, bukan sombong ya teman-teman, tapi ini semoga bisa jadi motivasi teman-teman gitu. Siapa tahu kan yang di SMA 1 Maus ya mau ikut KIR gitu, bisa gabung langsung aja gitu teman-teman. Jadi tuh aku ikut KIR dan alhamdulillah aku udah memenangkan beberapa kejuaraan, dan yang terakhir banget kemarin itu yang di Taiwan, alhamdulillah aku dapat medali perak. Yang di Rusia? Yang di Rusia aku kebetulan itu cuma jadi ini aja sih, belum juara tapi tetap dapat juara. Kayak aku itu dapat istilahnya apa sih, special award gitu loh. Nah, karena emang kalau lomba internasional itu gak ada yang kalah teman-teman, jadi tetap dapat hadiah walaupun ya tidak seperti juara 1, 2, 3 yang gold, silver ataupun yang bronze, enggak, tapi ya tetap aja ada yang namanya penghargaan semacam special award gitu. Dan itu yang terakhir sih. Terus waktu 2 tahun itu pas pandemi, kayak aku jujur ke akademik aku tidak terlalu memikirkan, paham nggak? Ya karena ibaratnya all in di KIR gitu. Iya, karena pas akademik aku tuh dari awal emang aku tuh kurang gimana ya, kurang suka akademik, sehingga aku tuh wah ini ada kesempatan atau peluang bagus nih di kayak ikut lomba-lomba. Dan alhamdulillah aku dibimbing sama pembimbing yang luar biasa, dan aku juga punya tim yang sangat luar biasa, sehingga disitulah terbentuk sampai aku bisa di titik yang dimana aku sebelumnya belum pernah merasakan apa itu lomba sampai tingkat internasional gitu. Dan bukan sombong ya teman-teman, ini bisa jadi motivasi teman-teman gitu kan. Siapa tahu Nathan juga waktu di perkuliahan bisa banget nih. Ada nggak sih Tan di kuliahan di Iya, lomba lu masih ada, tapi kan aku tidak aktif dalam lomba-lomba. ya, itu ya di kayak mahasiswa atau di universitas banyak kok itu. Dan di situ aku udah mengumpulkan bukti-bukti sertifikat, dan kita terus setelah itu ada nih apa ya, masa setelah endemi ya apa sih itu yang kita masuk, tapi masuk sekolahnya itu nggak semuanya teman-teman. Masa-masa hybrid, jadi Iya betul, hybrid. Nah itu udah mulai nih pembelajaran secara offline, walaupun ya pembelajarannya tidak seperti biasa ya kan. Di situ udah mulai kayak shock banget, karena kita tuh waktu pandemi bener-bener jujur sih, kalau aku belajar itu jarang, bahkan sampai nggak pernah loh. Paling kalau ada tugas aja gitu kan. Kayak ibaratnya LKS atau buku gitu ya. Kosong. Itu beli tapi nggak pernah dibuka, jadi masih baru. Iya masih baru sampai kita lulus. Terus juga ujiannya pakai Google Form, dan biasanya kalau Google Form kita ngumpul nih bareng teman-teman buat ngerjain bareng. Kebetulan aku juga sama Nathan sih. Ya. Sehingga mungkin tingkat intelektualitas kita dalam apa ya, akademis gitu ya, itu Kurang. langsung turun drastis. Iya betul, benar banget. Nah itu terus setelah itu kan kita udah mulai masuk kan hybrid gitu kan. Nah udah mulai masuk, dan tibalah saatnya nih pas kita mau pendaftaran untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Di situ tuh kita Udah sebagai mulai masa akhir-akhir. iya kelas 12 SMA. betul, kita tuh udah stres-stresnya. Ditanyain sama guru BK, kamu mau lanjut kemana? mana? Dan aku tuh belum tahu guys, sama sekali aku mau kemana gitu kan. Kayak aku mau kemana ya, terus sampai bingung gitu. Terus pada akhirnya terus disaranin kan, maaf temen ada motor lewat lagi. Wah ternyata tidak seperti tadi teman-teman. Oke. Dan oh my god. Oke. Dan pas saat itu bingung-bingungnya, alhamdulillah kita dibimbing sama guru BK ya kan. Kita benar-benar dikasih saran dan ketemulah titik terang gitu kan. Dan aku juga nggak menyangka gitu kan. Terus emang awalnya tadi yang seperti aku udah bilang ngomong di awal, aku tuh nggak tahu tuh apa tuh SNMPTN, SBMPTN. Ya itu aku tuh nggak ngerti teman-teman. Sampai aku tuh cari informasi gitu, tetap aja nggak mudeng. Dan pada akhirnya aku dibimbing lah sama guru BK aku buat apa sih itu sebenarnya daftar kuliah pakai jalur seperti itu. Nah alhamdulillah dikasih lah pencerahan ya gitu kan, dikasih pencerahan. Dan
Dan saat itu tuh kayak guru BK aku ngasih tahu kalau selama ini kamu lomba-lomba sebenarnya itu berfungsi banget untuk daftar kamu kuliah. Karena awalnya tuh aku takut banget nilai aku yang bener-bener kayak tidak masuk dalam apa sih siswa eligible gitu, karena aku di awal juga udah ngerasa kalau aku di akademik itu bener-bener turun drastis karena emang ya itu adanya pandemi dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah nih pas banget pas mau SNMPTN ada beberapa sertifikat kejuaraan aku yang udah keluar gitu, yang dimana itu sangat membantu dalam memperkuat apakah aku bisa diterima di universitas tersebut gitu. Jadi di video ini di sampingku adalah orang yang pernah dua kali ikut kejuaraan tingkat internasional. Ya alhamdulillah. Dan berarti kalau masuk ke tingkat internasional berarti mulai dari tingkat apa dulu? Dari tingkat awalnya itu aku lomba itu dari tingkat yang pertama banget bentar guys. Agak oke. Motor. Yang pertama banget itu aku tuh awalnya tuh coba-coba tautan yang karya ilmiah remaja itu, jadi ada informasi dari pembimbing aku itu lomba, justru ini lombanya malah ke kayak sosum gitu karena sejarah kan, masih ingat gak? Dulu yang awal aku lomba yang sejarah itu yang aku bawa pendopo kabupaten Cilacap, dan waktu itu pas pandemi aku juga kaget, tapi lombanya tetap diadakan secara offline dan kebetulan pada saat itu di Tegal dan lombanya itu tingkat provinsi pada saat itu, jadi aku langsung lomba tingkat Oh, provinsi. berarti kamu nggak mulai dari kabupaten? Enggak, tapi ada sih pernah ikut lomba kabupaten, tapi pas itu emang bener-bener aku dari provinsi awal mula itu dapat kejuaraan itu. Berarti kamu mungkin kemampuanmu pertamanya juga dilatih dari kelas dulu, tingkat kelas mungkin, akhirnya masuk ke organisasi, Iya betul. makin naik, akhirnya dapat kesempatan buat tadi kamu bilang sempat jadi kamu di kabupaten, Iya, akhirnya level up lagi ke provinsi, provinsi menang, menang. ke nasional, Iya, nasional alhamdulillah. menang, Dan internasional. alhamdulillah sampai di titik internasional kayak gak dua nyangka. kali di Rusia Dan Taiwan. dan Taiwan. Dan samping gua adalah orang yang sudah dikenal orang Taiwan dan Rusia. Enggak juga sebenarnya ya. Enggak. Dan Rusia dulu kan awal-awal konflik gak sih? Enggak, yang Awal-awal Rusia. konflik itu loh. Oh iya betul saya. Nah ini nih sedihnya. Kita itu sebenarnya kalau yang lomba Rusia itu ya Tan, sebelum pandemi dan sebelum selesai sebelum awal-awal konflik ya Rusia dengan apa? Ukraina itu sebenarnya diadakan secara offline. Jadi sudah itu, nah itu kan kita ada harapan karena pandeminya udah selesai gitu kan, udah kayak endemi ya. Kamu berharap bisa ke Moskow? Iya betul. Ibu kota Rusia apa sih? Moskow, ya Moskow. Dan aku tuh di situ tuh dari pihak yang lomba itu kalau memang bisa ke secara offline kita bakalan ke Rusia. Kayak aku tuh semangat banget di situ, semangat banget intinya. Ya semangat banget aku. Kayak udah wah aku beneran ini mau keliling dunia gitu kan. Ketemu Mas Vladimir gitu. Iya. Dan pas banget aku udah semangatnya itu, kamu tahu nggak sih video aku sampai pakai baju adat gitu ya, karena memang di situ aku disuruh ngenalin budaya Indonesia teman-teman. Dan sayangnya pas itu tuh lagi konflik Rusia sama Ukraina, jadi wah Keadaan secara mungkin bisa dikatakan politiknya lagi tidak baik. terguncang gitu lagi. Situasinya lagi nggak baik sehingga tidak memungkinkan untuk ada perhelatan tingkat internasional di negara tersebut. Aku bingung ya kenapa depan ini langsung jalan, kenapa knalpot Bronx itu tadi lewat gitu, Iya. mundar mandir nggak Mungkin di berhenti. sini tuh motornya ini Mungkin ya. di sini pangkalannya mungkin. Iya mungkin nggak perlu tes lagi gitu kan, kita hanya menyodorkan nilai rapot dan mungkin ditambah embel-embel semacam kayak prestasi gitu. Seneng. Jadi sekarang prestasinya udah pas saat itu prestasinya internasional, itu kan kayak auto win lah ya. Justru itu internasionalnya itu keluar pas aku udah selesai ini, udah udah diterima di perkuliahan. Tapi waktu itu yang dicantumin itu yang ini nasional, kebetulan dari kementerian gitu loh, jadi itu Tapi- memperkuat. Aku juga mohon maaf ya di kontennya Nathan ini kalau misalkan aku dari tadi tuh ada salah ngomong gitu, mohon dimaafkan. Iya, selama kan aku udah 2 kali bikin sama temenku. Iya. Aku nggak pernah minta maaf di akhir video. Nggak apa-apa, mungkin Ya aku ya udahlah. akan mengevaluasi diriku. Ya.